一个此次族群战争中所涌现的超。 Ternyata bala bantuannya adalah penguasa 9 pedang serta beberapa pasukan yang berada di level abadi. Dan kedua belah pihak sama-sama menerjang. Terlihat dalam bentrokan tersebut, klan serangga tidak mampu untuklah mengimbanginya. Dan sang ratu mencoba untuklah keluar dari sana, dia pun langsunglah berteriak dan memperlihatkan sebuah portal. Tetapi sang penguasa 9 pedang langsunglah menahannya dan mengeluarkan pedang yang begitu besar untuklah menebasnya guys. Tetapi sayangnya mereka berhasil untuklah melarikan diri dengan cara sebagian besar dari para serangga mengorbankan diri dengan cara meledak. Waduh. Setelah dari semua itu, Lo Feng langsunglah menghitung berapa armada yang masihlah tersisa. Ternyata dalam misi ini mereka telah mengalami kerugian yang begitu sangatlah banyak. Kini yang tersisa hanyalah 30 armada bintang saja guys. Jadi sebagian besar tentara yang menjalankan misi ini sudah benar-benar tewas. Itu untuk armada bintang dan untuk armada lainnya tersisa 70. Lalu mereka mendapati informasi tambahan kalau penguasa 9 pedang telah kembali ke kamp tentara. Dia juga telah menemukan catatan misi tim aksi dari Chongzhou untuklah pergi ke bumi melalui catatan komunikasi internal. Yang artinya mereka telah berhasil menemukan mata-mata yang memiliki hubungan dengan klan serangga. Sudah pasti dengan begini, mereka tentu tidak akanlah bisa lepas dari sebuah sanksi. Tetapi ya, jika pihak musuhnya menggunakan kampung halaman Lo Feng atau bumi sebagai bentuk ancaman, maka ini akanlah menjadi masalah besar. Dan Lo Feng menjawabnya, bumi tidak bisa dengan mudah dihancurkan oleh sekelompok mata-mata. Dia tidaklah berdiri sendirian. Dia memiliki banyak sekali teman-teman serta kelompok yang bisa dipercaya untuklah membantu dirinya dari belakang. Lalu, Patriark Shavin langsung memberitahunya lagi, diperkirakan dalam jangka waktu tertentu, pihak musuh tidak akan dapat menciptakan gelombang di penjara manusia. Mendengar itu, Lo Feng berterima kasih banyak. Tanpa bantuan mereka, misi ini tidak akanlah selesai. Ya, meskipun mereka juga haruslah mendapati kerugian paling terbanyak. Setelah diskusi yang begitu panjang, mereka pun langsunglah bubar. Dan kini, misi utama dari Lo Feng yaitu kembali ke bumi. Dan secara tiba-tiba, Lo Feng mendapati sebuah pesan misterius. Dan ketika dia buka, ternyata itu adalah sebuah percakapan layar virtual. Anggap saja sama seperti video call, tetapi hanya melihat sebuah rekaman pesan dari seseorang, yang dimana dia dipertemukan oleh tanaman merambat yang begitu sangatlah besar, serta sesosok yang begitu besar untuklah membuat kesepakatan dengan Lo Feng. Di sini, Lo Feng tidak bisa untuklah menolak. Jika menolak, maka dia juga akanlah dibawa pergi olehnya. Dia pun menawarkan dirinya bersedia memberikan sebuah galaksi, tetapi dia juga haruslah menjaga bumi. Tetapi ya, sosok tersebut tidaklah menginginkan planet lain. Selama bumi menjadi miliknya, dia akanlah menjaganya. Itu adalah kesepakatannya guys. Dan dia terus menatap Lo Feng, membuat tubuhnya langsunglah tertekan. Bahkan sampai tulang rusuknya tidak bisa untuklah menahannya. Tetapi ya, Lo Feng tetaplah menolak karena bumi bukanlah milik siapapun. Alhasil, Lo Feng mencoba untuklah berbohong dengan cara menerimanya. Dengan begini, Lo Feng langsunglah dibebaskan serta diberitahu kalau dia bisalah menjadi pemandu untuk menjaga kebebasannya. Setelahnya, dia pun langsung engos-engosan dan berpikir serta cukup khawatir jika kesepakatan ini benar-benar terjadi, maka ini bukanlah merupakan hasil terbaik dari negosiasi yang tidaklah seimbang. Intinya, Lo Feng saat ini benar-benar sangatlah takut. Ya, gimana kagak takut jika ini benar-benar terjadi?
maka planet bumi akanlah mengalami kerugian yang begitu sangatlah banyak. Sementara itu, untuk si Raja Yanzu atau biasanya dikenal sebagai Candle Nightmare, pasukannya beserta dia telah berada di planet bumi. Dan inilah saatnya dia untuk membalaskan dendam atas perlakuan Lo Feng yang telah mempermalukan dirinya. Lalu para bawahannya mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk selanjutnya. Dia pun langsung tersenyum dan memerintahkan seluruh para pasukannya untuklah datang ke keluarganya Lo Feng. Tanpa babi bu, mereka pun langsunglah berkunjung dan menahan seluruh keluarganya Lo Feng beserta dengan para penjaga-penjaganya. Setelah berhasil, dia langsung memberikan sebuah berita terbaru kalau dia bersedia membeli galaksi dengan harga tinggi dan silakanlah pergi ke pasar bumi untuklah melihat harganya. Lo Feng yang mendengar informasi tersebut benar-benar begitu sangatlah marah. Bisa-bisanya untuk Raja Yanzu menggunakan keluarganya sebagai ancaman untuklah membeli sebuah galaksi. Dia yakin ini bukan hanya masalah perdagangan saja, melainkan dia sedang mencoba untuklah balas dendam. Lalu Lo Feng meminta kepada Di Lun untuklah mempercepat penerbangan dan Di Lun mengkonfirmasinya. Untuk saat ini, keberadaan mereka sedanglah dilacak. Jadi, satu-satunya cara agar keberadaan mereka tidak diketahui sama musuhnya, maka mereka akanlah mendarat di planet Mars. Dan Lo Feng langsunglah mengkonfirmasinya, di mana ya kapalnya akan mendarat di planet Mars. Setelah dia mendarat, dirinya langsunglah menemui Raja Yanzu. Kini mereka berdua saling berhadapan guys. Di Lun menggunakan komunikasi batin dengan meminta kepada Lo Feng jangan bertindak terburu-buru. Jika bisa, hindarilah yang namanya pertarungan. Karena untuk Raja Yanzu termasuk bagian dari bela diri Jufu. Dan Lo Feng mempertanyakan kepada Raja Yanzu apa maksud dia datang ke planet bumi dan menyandra seluruh keluarganya. Raja Yanzu menjawab sesuai pesan yang dia berikan kepadanya. Dia datang ya hanya ingin membeli galaksi miliknya. Karena dia yakin Lo Feng pasti akanlah menolak, maka dia melibatkan seluruh keluarganya sebagai sandera, agarlah bisnis ini benar-benar berjalan sesuai rencana. Dan dia meminta kepada Lo Feng berikan harga yang dia inginkan. Dia pasti bisa untuklah membelinya. Namun Lo Feng tidaklah setuju. Dia telah menyandera seluruh keluarganya. Baginya ini bukanlah sebuah negosiasi dalam bisnis. Dengan tingkah laku dia yang semena-mena, dia akanlah melaporkan semua ini kepada Balai Seni Bela Diri Jufu. Mendengar itu, Raja Yanzu langsung menyerahkan seluruh keluarganya Lo Feng. Tanpa basa-basi ya, Lo Feng langsung mengirimkan seluruh keluarganya di dalam cincin penyimpanannya. Dan mereka berdua langsunglah bernegosiasi. Lo Feng dipersilakan untuklah duduk. Baru saja duduk, Raja Yanzu langsunglah menaruh harga sebesar 100 juta yuan. Sontak, Babata sebagai bendahara tidaklah terima. Karena baginya 100 juta yuan itu terlalu kecil bagi sebuah galaksi. Tetapi Lo Feng menjawabnya dengan begitu tegas. Dia sama sekali tidaklah menjual kampung halamannya. Alhasil situasinya menjadi begitu sangatlah tegang. Sampai-sampai emosi dari Raja Yanzu benar-benar memuncak. Dia langsung memperlihatkan apa yang akan terjadi jika Lo Feng benar-benar menolak tawarannya, yang dimana seluruh isi planet bumi ini benar-benar mengalami kekacauan guys. Hal ini membuat Lo Feng benar-benar sangat kebingungan. Benar, jika dia menolak, maka bumi ini akanlah mengalami kekacauan dan seluruh para warga yang berada di bumi juga akanlah menderita, termasuk dengan keluarganya. Sebab dia dengan begitu mudah untuk mengambil cincin penyimpanan milik dari Lo Feng. Tetapi jika dia membiarkan planet bumi ini dibeli olehnya, maka dia sama saja
telah mengecewakan seluruh para warga bumi serta keluarganya. Dengan begitu tegas, Lo Feng berkata, apakah dirinya bisa disebut sebagai Raja Neraka, tetapi malah melakukan tindakan kotor seperti ini, yaitu menggunakan manusia di bumi sebagai ancaman hanya untuk memenuhi keinginannya saja. Baginya, dia ini bukanlah seorang Raja Neraka, melainkan dia adalah pria yang begitu dimanjakan. Mendengar itu ya, Raja Yanzu cukuplah dibuat begitu murka. Bisa-bisanya sosok yang begitu lemah berani berkata sombong di hadapannya, dan tangan dari Raja Yanzu langsunglah mencengkram kepala dari Lo Feng dan menghantamnya terus-menerus. Tetapi secara tiba-tiba dimensinya mengalami sebuah retakan, yang dimana kita kedatangan dari King Zhenyan yang langsunglah menghancurkan dimensi tersebut hanya dengan satu gerakan saja. Sontak ya, Raja Yanzu memasang raut wajah yang begitu suram, sebab dia sangatlah tidak suka dengan kehadiran dari King Zhenyan. Tidak sampai di situ juga, Lo Feng berhasil untuklah diselamatkan, serta cincin penyimpanannya juga berhasil untuklah diambil alih. Sedangkan ya untuk Dilun dan juga Lo Feng sungguh berterima kasih kepada King Zhenyan yang datang tepat waktu. Sedangkan ya untuk si Raja Yanzu, dia sama sekali tidaklah suka dengan kedatangan dari King Zhenyan. Dia pun berkata, mengapa dia ini selalu datang untuklah mengacaukan semua rencananya. Mendengar itu, King Zhenyan hanya memberikan senyuman sinis kepadanya guys. Lalu dia berkata, jika dia tidaklah ingin berurusan dengannya, maka jangan pernah menyentuh murid kesayangannya. Dan King Zhenyan meminta kepada Raja Yanzu untuklah menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Dan janganlah bertindak semena-mena terhadap planet bumi. Dan seperti biasa, King Zhenyan mencoba memprovokasi dengan menceritakan tentang masa lalu dari Raja Yanzu. Sontak dia pun langsung koar-koar dan meminta kepada King Zhenyan janganlah bertindak semena-mena. Tetapi dia sama sekali tidaklah peduli, membuat Raja Yanzu benar-benar jengkel kepadanya. Sedangkan ya untuk King Zhenyan hanyalah memperlihatkan senyuman sinis kepadanya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Senin minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini ya, kedatangan dari King Zhenyan cukuplah begitu epik. Tetapi epiknya adalah episode berikutnya, karena nantinya perselisihan mereka berdua benar-benar memuncak, yang pada akhirnya Lo Feng haruslah berhadapan dengan Raja Yanzu, sedangkan untuk King Zhenyan akanlah berhadapan dengan gurunya dari Yanzu. Intinya pertarungan satu melawan satu. Dan kita diperlihatkan sedikit kalau planet bumi benar-benar terancam hancur. Dan kita akhiri untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Dan seperti biasa, jagalah kesehatan kalian dimanapun kalian berada ya. Karena sebentar lagi, bukan sebentar lagi, tetapi kita sudah memasuki musim kemarau. Sudah pasti radang dan batuk akan terus-terusan berada di samping kita. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我不是一个此次族群战争中所涌现的超。